Beberapa hari terakhir, berita seputar ular menghiasi lini masa berbagai media di Indonesia. Beredarnya video mengerikan seorang petani sawit bernama Akbar, asal Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, yang tewas usai dimangsa seekor ular piton raksasa menjadi pemicunya. Peristiwa naas ini bermula saat Akbar pergi ke sebuah kebun untuk memetik sawit pada Minggu 26 Maret 2017 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Aneh, hingga keesokan harinya, pria berusia 25 tahun ini tak kunjung kembali. Beberapa warga dan sanak saudara mulai khawatir, lalu melakukan pencarian di sekitar kebun sawit tempat Akbar memanen. Betapa terkejutnya mereka justru menemukan seekor ular piton raksasa sedang lemas tak bergerak dengan perut membuncit. Kecurigaan muncul. Mereka menduga bahwa buncitnya perut ular akibat telah menelan tubuh Akbar. Dan benar saja, setelah membelah perut ular, mereka menemukan jasad Akbar sudah terbujur kaku. Diperkirakan Akbar telah berada di dalam perut ular piton tersebut selama 24 jam. Warga setempat menuturkan bahwa ular piton kerap muncul di sekitar wilayah mereka. Namun selama ini tidak pernah ada kasus ular piton yang memangsa manusia, karena pada dasarnya manusia memang bukanlah mangsa utama ular piton. Lalu bagaimana ular piton di Mamuju dapat memangsa Akbar? Adakah tips yang dapat dilakukan saat berhadapan dengan serangan ular piton? Kasus Akbar si petani sawit yang dimangsa ular piton mengundang sejumlah pertanyaan di kalangan masyarakat hingga para ahli. Seperti diketahui, ular jenis sanca kembang ini dikenal memakan hewan berukuran kecil hingga sedang seperti tikus, burung, atau biawak. Sedangkan ular piton besar juga akan memangsa rusa, sapi, atau babi demi mencukupi kebutuhan asupan kalori. Lalu dapatkah ular piton memangsa hewan yang jauh lebih besar dari tubuhnya? Sebuah kasus yang terjadi di Amerika dapat sedikit menjawab pertanyaan ini. 2005 lalu, seekor ular sanca Burma berukuran 4 meter dikabarkan melahap utuh seekor buaya di Taman Nasional Florida. Bukannya kenyang, ular ini justru mati. Ular ini mati setelah perutnya robek karena tak sanggup menahan besarnya ukuran buaya. Bangkai kedua hewan ini ditemukan oleh penjaga Taman Nasional. Setelah diteliti, ternyata kemampuan ular piton memakan hewan berukuran jauh lebih besar dari tubuhnya terjadi karena ular jenis ini memiliki rahang yang dihubungkan dengan berbagai ligamen yang sangat fleksibel sehingga mampu meregang lebar saat sedang menelan mangsa. Meski demikian, tetap saja ular memiliki batas ukuran. Karena bila terlalu memaksa, perut ular piton dapat robek seperti yang dialami ular sanca Burma di Taman Nasional Florida. Lalu bagaimana dengan kasus ular piton memangsa manusia? Adakah kasus lain yang dialami Akbar? 6 September 1995, Heng Chuan juga bernasib sama seperti Akbar. Pria pencari karet asal Malaysia ini dikabarkan tewas ditelan ular piton raksasa saat sedang pergi memanen. Kepolisian setempat terpaksa menembak ular sepanjang 7 meter ini demi menjaga keamanan warga. Kasus serupa rupanya kembali terjadi pada 2002 lalu. Warga Afrika Selatan digegerkan oleh berita tewasnya bocah berusia 10 tahun tewas dimakan ular piton. Kabarnya peristiwa naas ini berlangsung saat korban tengah bermain di sebuah pohon mangga. Teman main korban, Kaye Buthelezi, menuturkan bahwa ular piton raksasa telah melilit korban dengan sangat kuat hingga korban meninggal. Setelahnya, ular piton itu melahapnya secara utuh, mulai dari bagian kepala hingga kaki. Seorang
mahasiswa biologi yang juga bekerja sebagai penjaga sebuah kebun binatang di Caracas, Venezuela, dikabarkan tewas karena dimangsa ular piton raksasa. Kejadian bermula kala pria berusia 29 tahun ini sedang melaksanakan shift malam sendirian di bagian reptil kebun binatang tempatnya bekerja. Saat memasuki kandang ular piton, tiba-tiba saja ular berukuran besar tersebut menyerangnya dan mulai melahapnya secara utuh. Melihat dari kasus-kasus tadi, dapat dikatakan bahwa apa yang menimpa Akbar memang kasus pertama ular memangsa manusia. Tetapi bila dalam kehidupan modern, kasus ular piton memangsa manusia memang tergolong aneh dan sangat jarang terjadi. Wajar bila kasus tersebut mengundang berbagai komentar para ahli. Pakar ular atau herpetologis dari Universitas Brawijaya, Nia Kurniawan menuturkan bahwa ular piton biasanya sensitif terhadap getaran, kebisingan, dan panas dari lampu. Seorang pakar herpetologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Amir Hamidi menuturkan bahwa ular piton biasanya memang selalu melumpuhkan mangsa terlebih dahulu sebelum ditelan utuh. Jadi untuk ular piton itu dia kan pembelit ya. Jadi yang paling mekanisme yang pertama itu adalah mangsa dilumpuhkan dengan dibelit. Lebih lanjut, Amir Hamidi mengatakan bahwa ular piton mampu memangsa hewan yang berukuran jauh lebih besar karena memiliki elastisitas otot rahang bawah yang sangat baik. Gigi ular itu mengarah ke dalam, jadi mengunci. Jadi bisa sedikit-sedikit bisa masuk. Terus yang kedua yang paling penting itu adalah posisi rahang bawah. Jadi kalau rahang bawah kita itu kan nyambung ya tulangnya. Kalau di ular itu pisah rahang bawahnya. Jadi antara rahang bawah itu tulang kiri dan kanan itu pisah. Nah di antara tulang kiri dan kanan rahang bawah itu disambungkan oleh otot yang elastis. Dan bila melihat kasus yang menimpa Akbar, Amir Hamidi menduga bahwa pada saat peristiwa berlangsung, ular piton berukuran 7 meter tersebut memang tengah mencari mangsa. Akbar yang lengah dan kurang waspada akhirnya tewas dalam lahapan ular. Saya kira si manusianya ini atau si mangsanya ini itu pasti dia sendiri ya. Kemudian si ular mungkin ini di kebun sawit ya. Jadi bisa jadi ular itu memang mencari mangsa, memang mencari tempat yang lembab, karena ular memang tidak lepas dari tempat yang lembab. Kemudian si mangsa mungkin pas dekat dengan si ular tersebut dan dia tidak waspada. Habitat asli ular piton atau sanca batik ternyata tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Halmahera. Uniknya, ular ini memiliki kemampuan adaptasi cukup baik, sehingga dapat pula hidup di daerah terbuka seperti perkebunan hingga permukiman. Berdasarkan data bidang konservasi sumber daya dalam Polisi Hutan Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu habitat ular piton terbanyak di Indonesia. Hampir semua titik di daerah Mamuju Tengah dihuni ular piton, mulai dari kanal kelapa sawit hingga merambah ke permukiman warga. Lalu adakah tips yang dapat dilakukan saat berhadapan dengan serangan ular piton? Ketua Yayasan Sioux Ular Indonesia, Freddy, membagikannya untuk Anda. Kita untuk menghindari kita dari serangan ular, biasanya kalau misalnya kita masuk ke dalam hutan, pertama safety dulu. Pastikan badan kita itu safety, dari mulai sepatu, celana panjang, baju panjang, sampai kalau perlu sarung tangan. Dan pastikan kita membawa satu alat, entah itu tongkat, entah itu kayu atau apapun itu untuk berjaga-jaga di situ. Nah kedua, kalau misalnya kita masuk ke hutan, biasanya lebih peduli aja. Artinya peduli, kita lihat di sekelilingnya ada apakah di situ, ataukah ada ular, apakah gitu kan? Karena habitat ular itu yang memang banyak sekali. Semua
lingkungan manusia itu mencakupi habitatnya ular gitu. Biasanya kalau ular-ular piton atau ular-ular kolibrit seperti kobra itu adanya di terestrial, di tanah. Jadi di balik-balik batu atau misalnya di atas rasah pohon itu akan lebih nyaman buat dia tinggal. Tapi nggak jarang juga kita nemuin ular di atas pohon. Nah, biasanya ular-ular di atas pohon ada juga yang tidak terlalu tinggi, biasanya di bawah ketinggian 5 meter. Jadi itu kita lebih waspada aja. Dan bila terlanjur tergigit, begini cara mengatasinya. Kalau terlanjur tergigit ular, yang ular jenis Pitonidae atau ular besar, biasanya kita di SIOX, kalau ular piton atau sanca kembang di atas 3 meter, itu kita harus selalu menyarankan handling atau kita nangkap ular itu lebih dari 2 orang. Nggak boleh sendiri. Karena apa? Kekuatannya sudah sangat besar. Satu, kekuatan besar, kekuatan belitanya juga bisa sangat mematikan. Gitu. Kalau dalam posisi sendiri, kemungkinannya caranya jangan panik. Satu, ketika sudah digigit, hindari belitanya. Hindari belitanya gimana caranya? Ketika digigit, bisa kita alihkan ke objek yang lain. Misalnya digigitnya di tangan atau di kaki, badannya kita tarik aja, atau kepalanya yang menggigit kita tarik, badannya sampai melilit pohon misalnya. Jadi dia fokus di situ, membelitnya di pohon. Jangan sampai membelit di badan kita. Kalau sendiri ya. Kalau berdua, teman partner kita satu lagi harus berani memegang bagian badan sampai ekor. Jadi jangan sampai dia membelit. Karena ketika dia sudah membelit, ekornya sudah mencari kuncian. Ketika sudah mengunci, dia makin kencang. Dan pemirsa, itulah informasi mengapa ular piton bisa memangsa manusia versi on the spot.